Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Ngadian Solo Timur. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Kembali lagi nih dengan sekolah minggu GKJ Ngadian Solo Timur. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing dan dengan keluarga masing-masing di rumah. Untuk tema sekolah minggu pagi ini adalah rancangan Tuhan itu indah. Ayatnya diambilkan dari Kejadian 37 ayat pertama sampai yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai 28. Saat ini kita awali sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu pujian pembukaan dari Kidung Ceria 17 Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi, kita diajak untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Tuhan saja memelihara burung pipit, apalagi kita. Tuhan akan lebih memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bersedih dan berkekurangan. Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan supaya mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Juga berkatilah pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan kita banyak sekali berkat dalam kehidupan kita. Seperti keluarga yang kita kasihi, teman-teman yang baik, kepandaian, dan berbagai macam hal yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Untuk itu, marilah kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat dititipkan kepada guru sekolah minggu masing-masing, atau dapat juga diberikan ke kantor gereja. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Segala karya
Marilah adik-adik kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan tadi ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah menyisihkan sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan kembali kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan kami, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari KJ 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, yeay, yeay. 7 ayat 1-4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilhat dan Zilpa kedua istrinya, ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyampainya dengan ramah. Bacaan diambil dari Alkitab Kejadian 37 ayat 12-15. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembala kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukanlah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing dombamu, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seseorang laki-laki yang bertanya, "Apakah yang kau curi?"
Demikian sabda Tuhan. Kejadian 37 ayat 16-19. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kejadian 37 ayat 20-23. Beginilah firman Tuhan. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah kepada mereka. Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang berada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mah indah yang dipakainya. Saya akan membacakan Kejadian 37 ayat 24-28. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kepada kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Shalom. Sekarang waktunya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang selalu Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, firman pada hari ini akan Mbak Heni sampaikan dalam bentuk cerita yang sangat menarik. Cerita ini tentang semut dan belalang. Semoga cerita ini nanti bisa memberikan suatu pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama ya. Gimana sih ceritanya? Ini dia ceritanya. Di sebuah padang rumput di tepi hutan, tinggallah keluarga semut pekerja dan juga belalang. Semut dan belalang adalah dua sahabat tetapi memiliki sifat yang berlawanan.
Si semut selalu bekerja keras mencari makanan sepanjang hari dan menyimpannya dalam lumbung di rumah. Sebaliknya, belalang setiap hari hanya bersenang-senang, bernyanyi, dan menari. Suatu hari si belalang bertemu dengan semut. Saat itu semut sedang bekerja membawa biji jagung yang cukup besar untuk dibawa ke sarangnya. Sepertinya si semut harus bekerja dengan keras, mengerahkan seluruh tenaganya hingga tampak begitu lelah. "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersama aku?" Maaf belalang, kamu lihat sendiri. Saat ini aku sedang sibuk bekerja. "Kasihan sekali temanku. Mengapa hidupmu terlihat susah sekali?" Aku ini harus bersusah payah bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. "Walah mut semut, musim dingin masih jauh kawan. Kenapa kamu menyusahkan diri dengan pekerjaan ini? Kan masih ada hari esok." Benar Lang, memang masih ada hari esok. Tapi aku harus menyiapkan dari sekarang. Sebab kalau musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Dan kita akan mati kelaparan jika tidak mau menyiapkannya. Belalang melanjutkan bermain musik dan menyanyi. Semut sama sekali tidak terganggu dengan ejekan si belalang. Ia tetap terus bekerja, menyiapkan makanan di lumbungnya, sekalipun harus bersusah payah membawa makanan yang berat dari tempat yang jauh dan harus diguyur hujan atau disengat teriknya matahari. Hampir setiap hari saat bekerja, semut berjumpa belalang yang malas-malasan itu. Akhirnya, musim dingin pun datang. Lumbung di dalam rumah si semut sudah penuh dengan makanan. Sementara si belalang hanya menyimpan makanan dalam jumlah sedikit karena ia mengira musim dingin tidak akan lama. Tak terasa, musim dingin sudah berjalan selama 1 bulan. Persediaan makanan yang dimiliki oleh si belalang pun habis. Belalang mencoba mencari makanan, namun sama sekali tidak berhasil. Semua tanaman mati. Di mana-mana terlihat putih tertutup salju. Tidak ada daun sama sekali, dan belalang pun kesulitan untuk mencari makan. Sebaliknya, semut nyaman di dalam rumahnya dan makan dari jagung dan biji-bijian yang telah disimpan sejak musim panas. Belalang pun mengetuk pintu rumah semut dan semut pun membuka pintu. "Ada apa, Lang?" "Tolong aku, Mut. Berikan aku sedikit makananmu ya. Persediaan makananku sudah habis dan aku sangat kelaparan." "Enak saja kau. Ketika aku bersusah payah mengumpulkan makan, kamu malah mengejek dan menertawakan aku. Dan sekarang kamu mau minta persediaan makananku. Pergi sana, cari saja makananmu." Semut menutup pintu rumahnya dengan geram. Akhirnya, belalang meninggalkan rumah semut dan bersusah payah berusaha menemukan makanan, namun tidak menemukan apapun. Ketika belalang pingsan karena kelaparan dan kedinginan, akhirnya semut datang menolong dan membawanya masuk ke rumahnya. Semut pun membagi makanan untuk belalang. Dan mereka semua bisa bertahan menghadapi musim dingin. Nah teman-teman, itu tadi cerita antara semut dan belalang. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kejadian yang kita pelajari dari si semut dan belalang tadi. Kita bisa belajar dari semut nih. Meskipun semut itu sebenarnya bisa ya memilih untuk seperti belalang, bersantai-santai, bermain sepanjang hari, tidak mempersiapkan makanan untuk di musim dingin. Tapi semut memilih sebuah pilihan yang tepat. Dia tetap gigih, dia tetap mempersiapkan persediaan makanan. Sehingga ketika musim dingin tiba, terbukti dia malah justru bisa bersantai dan menikmati makanan. Sedangkan si belalang sempat mengalami kelaparan
dia pingsan dan akhirnya ditolong oleh si semut. Nah teman-teman, kegigihan ini harus kita contoh. Ketekunan si semut harus kita contoh. Mungkin saat ini teman-teman yang sekolah memang belum bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala ya, masih harus belajar di rumah. Tapi teman-teman juga tetap harus rajin belajar, tetap harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Meskipun ibu guru kita atau guru-guru kita tidak bisa mengawasi kita secara langsung, tapi kita tetap harus bertanggung jawab. Kita tetap harus tekun dan rajin seperti si semut tadi. Supaya apa? Ketika nanti kita menghadapi ujian, ketika kita nanti menghadapi tes, ketika kita menghadapi masa-masa sekolah seperti sedia kala, kita siap dalam menghadapinya. Kita tidak takut dan kita tidak bingung. Nah teman-teman, inilah cerita yang bisa Mbak Heni sampaikan. Semoga bisa memberkati kita semua, dan semoga kita juga bisa bertemu di sekolah minggu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyikan kidung penutup yang diambil dari KJ 417, Serahkan pada Tuhan.